Alright, kita lanjutkan materi listening kita, teman-teman. Jadi hari ini adalah materi yang paling pendek ya di sepanjang program TOEFL kita, yaitu materi listening yang bagian kedua. Jadi seperti yang kita ketahui kemarin ya, kita pelajari kemarin, di listening nanti teman-teman akan diberi soal 50 pertanyaan yang mana itu nanti dibagi ke dalam 3 parts, yaitu part A namanya short conversations yang kemarin kita sudah pelajari, part B namanya long conversation atau percakapan panjang yang hari ini kita akan pelajari, dan part C atau long talks, pembicaraan panjang seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawaban yang benar di antara pilihan A, B, C, D-nya seperti itu. Nah, kemudian hari ini kita akan belajar untuk listening yang bagian kedua ya. Nah, untuk listening bagian kedua ini yang paling sedikit, teman-teman. Jadi hanya ada 2 audio atau 2 percakapan saja. Nah, nanti satu percakapan akan diikuti 4 pertanyaan. Rata-rata 4 ya, walaupun kadang ada yang 3, kadang ada juga yang 5. Nah, tapi umumnya atau rata-rata itu 4 pertanyaan, teman-teman. Jadi bisa dibilang part B itu rata-rata hanya ada 8 pertanyaan karena hanya 2 percakapan ya. Nah, nanti di setiap percakapan teman-teman akan mendengarkan 2 orang, si A dan si B tetap ya. Nah, cuman mereka nanti ngobrolnya itu agak lama, teman-teman. Jadi si A ngomong sesuatu, dijawab oleh si B, dijawab si A lagi, dijawab si B lagi, sampai percakapan mereka selesai. Nah, nanti mereka akan, nanti satu percakapan akan diikuti yang saya sampaikan tadi, antara 3 sampai 5 pertanyaan, tapi umumnya 4 pertanyaan. Nah, karena part B ini hanya ada 2 percakapan, jadi bisa dibilang part B itu soalnya hanya sekitar 8, seperti itu. Nah, nanti teman-teman fokus pada topik dan coverage ya. Coverage itu adalah cakupan. Jadi apa yang mereka bahas tentang topik yang mereka angkat. Oke. Kemudian teman-teman lebih pentingkan alurnya daripada kalau teman-teman menemukan kata yang sulit. Oke. Maksudnya gini, kalau teman-teman tiba-tiba menemukan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, lewatin aja. Oke, karena biasanya itu bisa kita tebak artinya itu dari keseluruhan percakapannya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman terjebak dengan vocab yang teman-teman nggak tahu artinya, akhirnya lupa dengan alurnya, malah nanti kita kehilangan keseluruhan maknanya seperti itu atau keseluruhan percakapannya. Jadi kalau menemukan vocab yang sulit, lupain aja, teruskan idenya gitu ya, teruskan ceritanya seperti itu. Nah, kemudian sambil mendengarkan nanti teman-teman juga harus sambil apa ya, kayak membayangkan gitu teman atau mengingat-ingat detail-detail mengenai topik yang mereka bahas, yaitu 5W1H. Misalnya kapan, di mana. Nah, biasanya yang lebih sulit itu misalkan ada angka-angka khusus, teman-teman. Ya, misalkan itu tanggal, misalnya tahun, misalnya ukuran, yang mana itu disebutkan dengan angka. Nah, itu nanti biasanya juga ada lebih dari satu. Seperti itu. Nanti makanya teman-teman di situ harus benar-benar pay attention. Oke? Nah, sebelum kita lanjut ke latihan, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya, teman-teman? Nah, kalau nggak ada, saya ingin menjelaskan nanti untuk menjawabnya. Nanti karena satu audio itu diikuti oleh 4 pertanyaan, maka teman-teman nanti mengirimkan jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Ya, jadi misalkan nomor 31 dibacakan soalnya, teman-teman menjawab misalnya A. Jangan di-enter dulu, tulis dulu di chat, kemudian nanti tunggu 32 misalkan jawaban teman-teman bravo, tulis dulu di chat ya. Jadi nanti ketika keempat soal sudah terjawab, nanti misalnya A, B, C, D, seperti itu baru di-enter. Oke, teman-teman? Baik, kalau gitu kita ke latihan soal. Seperti biasa karena listening ini adalah skill atau keterampilan, maka teman-teman harus terampil, dicoba dulu salah nggak apa-apa ya. Selama latihan saya mute supaya untuk memaksimalkan latihan teman-teman ya. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation between two students. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background?
Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Number 31. What is the topic of this conversation? Number 32. Why is the man interested in selling his books? Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Number 34. What does the woman suggest that the man do? Oke, thumbs up. Silahkan yang sudah nemu jawabannya boleh dikirim di chat dulu ya, teman-teman. Baik, ada jawaban DCBA. Mari kita cek bersama ya. Kita dengarkan, ada juga ACBA. Kita cek bersama. Kita dengarkan dulu dengan skripnya. Mari, teman-teman. Hey, Gloria, how would you like to increase the extent of your educational and historical background? Steve, I don't understand what you're saying at all. I just took my final in History 101 this morning, and I'm trying to get rid of the books. They cost $80. Why don't you try to sell them back to the bookstore? I tried, but they'd only refund $20, and I paid so much more for them. I'd like to get at least $40. Well, I'm not going to take History 101, so I'm not really interested in those books. Maybe you should ask some other friends. I already have. Everyone I know has already taken History 101 and doesn't want those books. Why don't you put up some advertisements in the history building? Maybe someone you don't know will call you and buy them. I'll try, but I don't think that'll work. Then you'll have to go back to the bookstore. After all, $20 is better than nothing. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cowok dia bilang, "Halo Gloria, seberapa kamu ingin meningkatkan pengetahuanmu tentang background sejarah dan pendidikan?" Kemudian si Gloria menjawab, "Steve, aku nggak paham apa yang kamu maksud." Kemudian Steve menjelaskan, aku baru saja mengambil ujian akhir untuk kelas History 101 pagi ini. Dan aku sedang berusaha untuk menyingkirkan buku-bukunya. Mereka itu berharga $80. Nah, kenapa kamu nggak coba menjualnya kembali ke toko buku? Kemudian Steve menjawab lagi, aku udah coba, tapi mereka hanya mau mengembalikan $20 saja. Dan aku sudah menghabiskan banyak sekali untuk buku-buku itu. Nah, aku ingin mendapatkan setidaknya $40. Kemudian si cewek menjawab, oke, aku tuh tidak ingin mengambil kelas History 101. Jadi aku tidak tertarik dengan buku-buku itu. Mungkin kamu bisa menanyai teman-teman yang lain. Kemudian Steve bilang, aku sudah lakukan itu. Semua orang yang saya tahu itu sudah mengambil kelas History 101 dan tidak ingin buku-buku itu. Kemudian si cewek bilang, kenapa nggak kamu coba memasang iklan di bangunan Fakultas Sejarah
Mungkin seseorang yang kamu tidak kenal akan menelponmu dan membeli buku-buku itu. Kemudian Steve menjawab lagi, "Aku akan coba, tapi aku tidak berpikir itu akan berhasil." Kemudian si cewek bilang, "Kalau gitu kamu harus kembali ke toko buku. Setidaknya $20 itu lebih baik daripada tidak sama sekali." Number 31. What is the topic of this conversation? Nah, apa topik dari percakapan tadi? Nah, intinya adalah si cowok itu ingin menjual buku-bukunya ya, teman-teman, karena dia tidak lagi membutuhkan buku-buku itu. Dia udah selesai dengan kelas History 101. Nah, tapi masalahnya dia itu ingin setidaknya dapat $40 seperti itu. Sedangkan kalau dijual di toko buku itu hanya $20. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya, teman-teman. Ways to sell used books. Jadi cara-cara untuk menjual buku-buku yang sudah tidak terpakai. Lebih tepatnya itu tadi diberikan oleh si cewek. Jadi si cowok minta saran, si cewek memberikan beberapa saran. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor 32. Number 32. Why is the man interested in selling his books? Nah, kenapa si cowok itu ingin menjual buku-bukunya? Karena dia udah nggak lagi membutuhkan buku-buku itu ya, teman-teman. Karena dia udah selesai mengambil final tadi di kelas History 101. Artinya dia nggak butuh buku itu lagi. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. He is finished using them. Atau dia sudah selesai menggunakan buku-bukunya. Oke, lanjut ke number 33. Number 33. Why does the man not want to sell the books to the bookstore? Nah, kenapa si cowok nggak pengen menjual buku-buku itu ke toko buku? Nah, karena dia tadi cuma dapat $20. Dia pengennya minimal dapat $40 lah, setengahnya gitu ya. Tapi kalau dijual di toko buku nanti cuma dapatnya $20 saja. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah bravo ya. He wouldn't get enough money. Dia nggak akan dapat cukup uang yang dia inginkan. Seperti itu. Lanjut ke number 34. Number 34. What does the woman suggest that the man do? Nah, apa yang si cewek sarankan ke cowok supaya untuk dilakukan? Nah, tadi si cewek menyarankan untuk memasang iklan tadi ya. Jadi dipasang iklan di toko di bangunan sejarah, di history building. Nah, berarti jawabannya paling tepat adalah yang alpha. Post some advertisements. Jadi memasang atau memajang iklan seperti itu. Oke, kita lanjut ke percakapan terakhir, teman-teman. Silahkan dicoba lagi ya, jangan takut salah karena listening ini adalah skill atau keterampilan, maka teman-teman harus terampil, harus sering-sering melakukan. Jangan takut salah, silahkan teman-teman dicoba dulu. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about sleeping habits. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age. And in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Number 35. What information surprised the man? Number 36. Where did the woman learn this information about sleep?
Number 37. What is the man's age group? Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Alright guys, silahkan jawabannya dikirim di chat dulu ya. Jangan takut salah, kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban DCBA, ada juga DCBD, DCDC. Alright, kita cek bareng ya. Kita dengarkan dulu kembali dengan skripnya. Mari teman-teman. Did you know that the average time that people spend sleeping decreases considerably as they get older? Really? I would have thought that the opposite was true, that people needed more sleep when they were older. No. Studies clearly show that the need for sleep decreases rather than increases with age. I was just reading a journal article for my psychology class, and it contained some really interesting information about sleep. Really? What did you find out? Well, young babies required the most sleep, and that should come as no surprise. The average 1-year-old sleeps about 13 hours a day. People in their 20s need about 8 hours of sleep a night. Well, that sounds about right to me. That's my age group, and I know I'm at my best when I'm able to sleep that much each night. What about older people? Well, the average amount of sleep decreases with age, and in the study I read, the average amount of sleep for people in their 50s was between 5 and 6 hours a night. That's really surprising to me. I expected the opposite to be true. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi si cewek dia bertanya, tahukah kamu kalau waktu rata-rata yang orang habiskan untuk tidur itu sebenarnya menurun secara drastis seiring mereka beranjak tua. Kemudian si cowok bertanya, benarkah aku bakal berpikir sebaliknya lah yang benar. Kalau orang itu membutuhkan waktu tidur yang lebih banyak ketika mereka beranjak lebih tua gitu ya. Kemudian si cewek bilang, tidak, eee, penelitian-penelitian itu jelas menyatakan atau menunjukkan kalau kebutuhan untuk tidur itu menurun dibandingkan meningkat bersamaan dengan umur. Nah, aku baru saja membaca sebuah artikel jurnal untuk kelas psikologiku dan jurnal tersebut, artikel tersebut itu mengandung atau ada gitu ya, artikel tersebut memiliki, informasi yang sangat menarik tentang tidur. Kemudian si cowok bilang, "Benarkah apa yang kamu temukan?" Jadi, bayi yang masih kecil itu membutuhkan tidur yang paling banyak dan tentunya itu eee, tidak diragukan lagi gitu ya. Eee, rata-rata rata-rata bayi yang berumur 1 tahun itu tidur sekitar 13 jam per hari. Orang-orang di umur 20-an itu memerlukan sekitar 8 jam saja ya setiap malam. Nah, kemudian si cowok bilang, "That sounds about right to me." Kedengeran benar buatku. Itu adalah, kelompok umurku. Jadi si cowok ini umurnya 20-an ya, teman-teman. And I know I'm at best, when I'm able to sleep that much at night. Jadi dan saya tahu saya, berada di performa yang terbaik saya ketika saya bisa tidur sebanyak itu, maksudnya, 8 jam setiap malam tadi ya. Bagaimana dengan orang-orang yang lebih tua? Kemudian si cewek menjelaskan lagi, jadi rata-rata jumlah tidur, berkurang bersamaan dengan umur. Dan di penelitian yang saya baca, jumlah rata-rata dari tidur untuk orang-orang di umur 50-annya adalah antara 5 dan 6 jam setiap malam. Kemudian si cowok bilang, "That's really surprising to me." Itu benar-benar, mengagetkanku gitu ya. Aku tuh taunya, aku berharapnya atau aku, mikirnya gitu ya, yang kebalikannya lah yang benar. Oke, kita cek. Number 35. What information surprised the man? Nah, informasi apa yang mengagetkan si cowok gitu ya, yang mengejutkan si cowok. Nah, tadi informasi tentang,
kebutuhan untuk tidur tadi ya, teman-teman, yang ternyata itu semakin menurun ketika kita semakin tua, gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang delta. That the need for sleep decreases with age. Jadi kebutuhan untuk tidur itu berkurang bersamaan dengan umur. Seperti itu. Yeah, that's right. Number 36. Kita Number dengarkan. 36. Where did the woman learn this information about sleep? Nah, di mana si cewek tadi belajar atau cari tahu ya? Di mana si cewek mencari tahu informasi tentang tidur ini? Nah, tadi dia dapat dari jurnal artikel ya, teman-teman, yang dia baca untuk kelas psikologinya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie, from an article that she read. Dari sebuah artikel yang dia sudah baca, seperti itu. Oke, lanjut ke number 35. Number 37. 37. What is the man's age group? Nah, apakah kelompok umurnya si cowok? Nah, si cowok tadi sekitar umur 20-an ya, teman-teman. Ketika si cewek setelah menjelaskan tadi, orang yang berumur 20-an itu membutuhkan sekitar 8 jam tidur setiap malam. Seperti itu. Dan berarti jawaban yang paling tepat nomor 37 adalah yang Bravo 20s ya. Lanjut terakhir nomor 38. Number 38. Approximately how many hours of sleep per night do 50-year-olds require? Nah, kira-kira berapa jam tidur setiap malam yang orang-orang berumur 50-an habiskan atau butuhkan? Nah, tadi di kalimat terakhir ya disebutkan kalau si cewek itu menyebutkan kalau orang yang berumur 50-an itu membutuhkan sekitar atau antara 5 hingga 6 jam per malam. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang delta, 6 hours. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah listening yang bagian kedua ya, teman-teman. Mungkin sebelum kita akhiri ada yang ingin ditanyakan dulu? Silakan, teman-teman. Thank you so much. Oke, nggak ada ya, teman-teman. Sudah saya absen juga. Baik, thank you so much. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good day, guys. See you again next time.